Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kebiasaan merokok itu banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan hampir mayoritas orang di sekitar kita itu merokok. Merokok itu suatu kebiasaan yang mungkin kecanduan ya. Dikatakan baik ya kurang baik, dikatakan buruk ya tidak buruk ya. Karena ada sebagian orang yang menganggap kalau tidak merokok itu pemikirannya itu tidak cerdas. Tapi saya di sini akan memberikan solusi bagi teman-teman yang terlanjur kecanduan rokok, yang ingin berhenti. Ini saya berikan tips bagaimana cara berhenti merokok. Karena mengacu kepada himbauan pemerintah, yaitu merokok dapat merugikan kesehatan. Bahkan sekarang ini merokok dapat membunuhmu. Nah, untuk sebagian orang tidak peduli akan hal itu, tapi saya akan berikan solusi kepada teman-teman yang ingin berhenti merokok tapi belum bisa. Nah, saya berikan tips. Yang pertama itu faktor kesehatan. Merokok itu dapat merugikan kesehatan karena merokok yang kita hisap tiap hari itu terdapat beberapa racun, yaitu nikotin, tar, terus apalagi dan sebagainya. Itu yang jelas banyak racun yang terdapat di rokok, yaitu bersumber dari tembakau. Jadi dengan berhenti merokok, insya Allah kesehatan menjadi lebih baik. Karena saya juga dulu pernah merokok satu hari itu 3 bungkus. Dan badan saya juga kurus sekali, tidak pernah lebih beratnya dari 50 kg. Tapi setelah berhenti merokok, badan saya nampak seperti segar dan berat badan saya naik sampai sekarang ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari tujuan hidup kita, yaitu hidup sehat. Salah satunya yaitu berhenti merokok. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Sudah jelas bahwa dengan merokok itu jelas membeli. Dan apabila kita berhenti, uang pembelian itu jelas tidak dikeluarkan. Seandainya satu hari itu 3 bungkus, oke, kita tidak terlalu tinggi ya, kita ambil 2 bungkus sehari. Umpamanya merek rokok apa saja, yang jelas harga sekarang itu sekitar 20.000 lah. Ya ada juga yang 30, ada juga yang 15, tapi kita ambil tengah-tengah itu 20.000. Nah, apabila satu hari 2 bungkus, maka 20.000 dikali 2 itu Rp40.000. Rp40.000 apabila kita kalikan 30 hari 1 bulan, itu ternyata kita menghabiskan Rp1.200.000. Dan apabila kita kalikan 1 tahun, itu sebesar kali 12 itu sebesar 14.400.000. Itu merupakan angka yang untuk ekonomi menengah ke bawah itu angka yang signifikan. 1 tahun itu 14.400.000. Nah, kalau dikategorikan, kalau kita kumpulkan uang itu tidak kita pakai, dikumpulkan 14.400.000 itu kali 2 itu sudah 2 tahun, itu sudah 2
28.800.000. Artinya dengan kita berhenti merokok itu dalam 1 tahun itu memberikan kontribusi kenaikan kepemilikan uang kita menjadi 14 jutaan. Itu secara ekonomi berarti kita menjadi sejahtera apabila kita beli makanan-makanan atau ya untuk fasilitas hidup. Yang ketiga yaitu faktor religi. Nah, di sini ini yang mempengaruhi paling kuat atau mengsugesti saya paling kuat, yaitu masalah religi. Karena dengan jumlah uang tersebut itu bisa kita gunakan untuk satu, infak atau zakat penghasilan. Karena apabila harta kita yang kita infaki, itu harta yang kita makan sisanya itu menjadi barokah, halal dan baik. Nah, apabila itu dikonsumsi oleh keluarga kita, istri dan anak-anak kita, maka akan menjadi energi yang baik juga, yang thayyibah bahasa ininya, religinya. Nah, biaya naik haji itu hanya 25 juta rupiah untuk pendaftaran. Saya dengan berhenti merokok 12 tahun, mungkin waktu itu rokok tidak semahal sekarang ya. Itu selama 12 tahun itu saya bisa mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji beserta istri. Itu tahun 2010. Dan saya mempunyai masa tunggu 4-5 tahun. Saya bisa berangkat haji pada tahun 2015. Nah, ini yang menjadi kesyukuran kita bahwa meninggalkan rokok itu ternyata banyak manfaat, banyak barokahnya. Apabila kita gunakan untuk yang pertama itu menginfaki penghasilan kita, dan yang kedua dikumpulkan untuk keperluan ibadah kita, yaitu yang paling mendasar yaitu berangkat ke Baitullah beribadah haji. Kemudian yang keempat yaitu kita sebagai umat manusia tidak lepas dengan campur tangan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan kelancaran, keamanan, kebarokahan, dan diberi petunjuk agar kita bisa meninggalkan hal-hal yang buruk dan kita juga bisa ditunjukkan kepada hal-hal yang baik. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua tips singkat ini bisa memberikan manfaat dan barokah kepada teman-teman semua. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.